Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proposal bisnis untuk protein kalsium. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama syarat di Indonesia ini masih banyak yang memiliki profesi sebagai peternak dan petani. Dari hasil tersebut, peternak ayam menghasilkan telur hasil pertanian yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Namun banyaknya telur tersebut menghasilkan limbah cangkang telur. Oleh karena itu, di sini limbah cangkang telur memiliki kandungan yang bermanfaat di bidang pertanian. Namun pengolahannya masih belum maksimal. Oleh karena itu, PT Sehat Sentosa mengolah limbah cangkang telur tersebut digunakan untuk nutrisi dari pupuk tanaman. Next. Nah, di sini adalah pohon industri dari ayam, daging yang bisa diolah sebagai sate, lalu olahan abon, sosis, pentol atau kaldu. Yang kedua yaitu kepala dari ayam, yaitu untuk olahan semur atau kepala pedas. Yang ketiga itu jeroan untuk olahan bacem, semur tumis, jeroan. Yang selanjutnya itu kaki dari ayam sebagai ceker goreng atau ceker pedas. Lalu kulit dari ayam yaitu untuk kulit crispy. Lalu bulu ayam sendiri yaitu untuk produk fashion, furniture atau hiasan dinding dan kemoceng. Selanjutnya itu telur sebagai olahan black, telur asin, lalu cangkang telur sebagai kerajinan tangan, pakan ternak, dan sumber kalsium untuk tanaman. Yang selanjutnya itu table food sebagai telur atau telur rebus. Selanjutnya limbah kotoran ayam sebagai pupuk pestisida, lalu campuran pakan ternak. Darah ayam yaitu sebagai limbah. Next. Gambaran dari rencana bisnis PT Sehat Sentosa merupakan industri pembuatan bubuk nutrisi cangkang telur atau Butrion terletak di daerah Gianyar Pasuruan, Jawa Timur. Pabrik ini dibangun pada tahun 2020. Lokasi pembangunan dipilih di daerah tersebut karena daerah tersebut merupakan daerah industri. Pabrik dibangun agar dekat dengan sumber bahan baku yaitu limbah cangkang telur dari PT Nippon Indosari Corpindro. Lalu PT Nippon Indosari Corpindro Tbk setiap harinya dapat memproduksi limbah cangkang telur hingga 400 kg setiap harinya. Sehingga PT Sehat Sentosa memproduksi pupuk kalsium dari limbah cangkang telur dengan nama produk bio sebagai upaya untuk menaikkan nilai mutu dari limbah cangkang telur yang memiliki kandungan yang bermanfaat bagi tanaman khususnya hidroponik dan hewan ternak khususnya unggas. Next. Di sini letak atau lokasi PT Sehat Sentosa. Next. Ada beberapa tahapan persiapan yang harus dilakukan untuk pembuatan pabrik dan sebagai berikut. Pertama, menentukan lokasi usaha berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu dekat dengan pembelian bahan baku, akses mudah, dan dekat dengan lokasi pemerintah. Selanjutnya, pembuatan layout pabrik, lalu penentuan titik lokasi di mana fondasi juga akan ditempatkan. Selanjutnya, melakukan uji dan pengukuran lapangan, lalu pembuatan desain dan struktur bangunan pabrik, lalu memulai proses pelaksanaan di lapangan. Next. Hasil dari perusahaan yaitu PT Sehat Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan pupuk nutrisi cangkang telur. Produk ini berguna untuk tanaman hidroponik. Di samping itu dapat dijadikan campuran
bahkan enggak sih. Berikut merupakan profil dari PT Sehat Sentosa. Next. Tujuan dan manfaat. Tujuan PT Sehat Sentosa yaitu agar publik dapat distribusi merata pada masyarakat dan agar produk publik dapat menguasai pasar nasional, terutama petani hidroponik dan peternak ayam di Jawa Timur sesuai dengan visi misi. Yang pertama yaitu mewujudkan perusahaan yang menghasilkan pupuk kalsium dari limbah jagung telur yang ramah lingkungan dan mudah penggunaannya bagi petani hidroponik dan peternak ayam. Misinya yaitu menjadikan PT Sehat Sentosa penyedia putrium atau kalsium kandang telur yang memiliki kualitas tinggi, ramah lingkungan dan bermanfaat bagi petani dan peternak. Next. Kedua itu landasan pemikiran. Analisis beberapa manfaat pupuk organik bagi tanah adalah meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur dan porositas tanah, dapat merangsang pertumbuhan mikroorganisme tanah yang menumbuhkan, meningkatkan produksi tanaman serta dapat mengendalikan penyakit tanah. Penggunaan pupuk organik juga aman bagi manusia dan lingkungan. Selanjutnya itu pertanian organik saat ini sedang menjadi tren. Selain pelaku pertanian organik yang cenderung mengalami peningkatan, jumlah permintaan produk pertanian organik juga semakin meningkat, bahkan sulit dipenuhi oleh produsen. Selanjutnya itu kesadaran konsumen akan makanan yang sehat dan terbebas dari pestisida atau zat organik yang bukan produk pertanian organik seperti. Next. Selanjutnya itu meningkatnya pertanian organik memberikan pengaruh terhadap produk organik yang dibutuhkan. Semakin banyak pertanian organik yang mulai dikembangkan di Indonesia, maka organik yang dibutuhkan juga semakin banyak. Di sini adalah menurut Kompas.com tahun 2019 dalam pemetaan nomor 1 tahun 2019. Organik, pupuk hayati, dan pembenahan tanah yang diproduksi dan beredar harus memenuhi standar mutu, terjaminnya efektivitas, memiliki label kemasan, dan terdaftar di Kementan. Next. Pemerintah mendukung tren pertanian organik dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah yang disebut Pupuk Organik tahun 2010. Program Nawasita, lalu pengembangan 1000 desa pertanian organik berbasis hortikultura. Next. Regulasi pemerintah terkait. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenahan tanah. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, dan atau bagian hewan atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa dengan bahan mineral dan atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik kimia atau biologi tanah. Peraturan untuk pendaftaran pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenahan tanah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019. Next. Prospek agroindustri. Prospek PT Sehat Sentosa berkaitan dengan keunggulan, kelemahan, dan tantangan yang dihadapi oleh agroindustri. Analisis prospek agroindustri disajikan pada analisis SWOT berikut. Next. Ini analisis SWOT dari PT Sehat Sentosa. Next. Ini analisis SWOT dari PT Sehat Sentosa. Selanjutnya, gambaran umum lokasi proyek. Keadaan fisik geografi wilayah yaitu Kecamatan Rembang di Kabupaten Pasuruan terletak di antara Kecamatan Mumpol, Andaan, dan Bangil. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo,
yang terbentang pada 7,30 sampai 8,30 lintang selatan dan menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan 2019, Kecamatan Rembang menurut kelurahan atau desa pada tahun 2018 memiliki luas area 43,06 km persegi. Wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 hingga 25 mdpl dengan kondisi permukaan tanah yang agak miring ke timur dan utara antara 0,2 meter. Berikutnya, keadaan fisik geografi wilayah. Batas daerah di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bangil, sebelah barat Kecamatan Gempol, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pandaan. Secara umum, wilayah Kecamatan Rembang ini memiliki 17 desa atau kelurahan yang terbagi habis menjadi 106 dusun, 130 rukun warga, dan sebanyak 408 rukun tetangga. Berikutnya, gambaran sosial, ekonomi, budaya masyarakat. Kecamatan Rembang memiliki jumlah penduduk sebanyak 63.635 jiwa pada tahun 2015 menurut BPS. Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 31.119 jiwa, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 32.516 jiwa. Penduduk Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan merupakan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Menurut BPS, Kecamatan Rembang memiliki fasilitas sekolah dari tingkat yang berbeda, yaitu sekolah dasar sebanyak 51 buah, sekolah menengah pertama sebanyak 10 buah, sekolah menengah atas sebanyak 4 buah, dan sekolah menengah keguruan sebanyak 3 buah. Selanjutnya, potensi wilayah. Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan berada di ketinggian 25 hingga 100 mdpl dan memiliki luasan sekitar 43,06 km². Dengan luasan wilayah tersebut, pemanfaatan lahan di Kecamatan Rembang berbeda-beda. Berikut ini pembagian lahan berdasarkan penggunaan lahan di Kecamatan Rembang. Selanjutnya, di sebagian wilayah Kecamatan Rembang berupa hutan negara. Selain pembagian berdasarkan pembagian lahan, masih banyak potensi wilayah Kecamatan Rembang sebagai berikut, yaitu potensi pertanian. Kecamatan Rembang memiliki potensi pertanian yang cukup besar, meskipun daerah tersebut banyak dibangun industri. Potensi pertanian Kecamatan Rembang menurut BPS Kecamatan Rembang 2019 terdapat pertanian sayuran dan buah serta peternakan. Selanjutnya, berikut ini luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan serta jumlah produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim yang disajikan dalam tabel berikut ini pada tahun 2015 hingga 2018. Selanjutnya, selain pertanian musim, di Kecamatan Rembang ini juga potensi untuk peternakannya cukup tinggi, yaitu untuk peternakan mamalia berkaki 4 serta peternakan unggas. Selanjutnya, posisi strategis wilayah. Kecamatan Rembang berada di Kabupaten Pasuruan yang berada di delta jalur ekonomi Surabaya, Jember atau Banyuwangi atau Bali, Surabaya Malang, dan Malang Jember, Banyuwangi Bali. Wilayah ini strategis dan memiliki ekonomis yang tinggi. Terlebih lagi dengan adanya jalan tol Gempol Pandaan
dan pembangunan jalan tol Gempol Pasuruan yang menjadikan Kabupaten Pasuruan menjadi pilihan yang tepat untuk pengembangan investasi manufaktur. Ketersediaan infrastruktur wilayah di daerah ini meliputi jalan nasional sepanjang 97,94 km, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan di samping itu sepanjang 13,61 km transportasi darat di Kabupaten Pasuruan juga didukung oleh jalur kereta api yang menghubungkan jalur Surabaya, Malang Blitar, dan Surabaya Jember Banyuwangi. Selanjutnya yaitu kawasan Rembang merupakan kawasan industri. Kecamatan Rembang termasuk dalam kawasan industri di Kabupaten Pasuruan. Kawasan industri tersebut yaitu PT Pijet Pasuruan Industrial Estate Rembang yang memiliki luas 560 hektar dengan luas tanah terbangun sekitar 60%. Kawasan industri ini menyediakan infrastruktur yang memadai berupa air bersih, listrik, dan pengolahan limbah. Di luar kawasan industri tersebut, wilayah Kabupaten Pasuruan tersedia lahan yang diperuntukkan sebagai pembangunan industri yaitu Kecamatan Beci, Gempol, Pandaan, Sukorejo, dan Rembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 4, analisis pasar dan pemasaran. Struktur pasar. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, struktur pasar didefinisikan sebagai suatu keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku pelaku usaha dan kinerja pasar. Secara teoritis, terdapat 4 jenis struktur pasar, yaitu persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. 4 jenis struktur pasar tersebut didasarkan pada karakteristik pasar yang meliputi jumlah dan ukuran distribusi pada pembeli dan penjual, hambatan masuk, serta tingkat diferensiasi produk, menurut Susilo dan Aryani 2003. Jenis struktur pasar produk Butrium dapat dianalisis dengan menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Indikator pada struktur pasar secara kualitatif yaitu jumlah penjual dan pembeli, adanya diferensiasi produk, dan hambatan keluar masuk pasar. Sedangkan pada pendekatan kuantitatif, jumlah lembaga pemasaran di pasar memainkan peran penting dalam memelihara kompetensi dan efisiensi ekonomi, sehingga digunakan konsentrasi rasio atau KR sebagai cara untuk mengukur struktur pasar. Konsentrasi rasio diukur berdasarkan konsentrasi penjual dan pembeli dalam memasarkan produk Butrium. Keberagaman produk tersebut yang ada di pasaran, menurut Rahayu dan Rahayu tahun 2013. Selanjutnya pengembangan ekspor dan impor. Pengembangan ekspor menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia atau Kemenperin, perkembangan ekspor kelompok pupuk mencapai 31 jenis pupuk yang diekspor ke berbagai negara. Amonium nitrat, whether or not in aqueous solution, merupakan komoditi dengan tren tertinggi yaitu mencapai 55,75%. Sedangkan komoditi dengan nilai ribuan US dollar tertinggi yaitu anhidrous amonia mencapai 330.673 US dollar pada tahun 2016. Sedangkan perkembangan impor
Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2020 menyatakan bahwa pupuk diimpor dari berbagai negara antara lain Tiongkok, Kanada, Malaysia, Mesir, Australia, Jerman, Jepang, Thailand, dan lain. Grafik total berat bersih impor pupuk di Indonesia mengalami fluktuatif. Hal ini dapat dikatakan bahwa perkembangan impor pupuk di Indonesia tidak semakin meningkat ataupun tidak semakin menurun. Grafik perkembangan impor pupuk di Indonesia disajikan pada grafik berikut. Impor tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 8.083,1 ton. Selanjutnya, prospek pasar. Harganya terjangkau, yaitu 50.000 per piece-nya. Produk Butrium memiliki manfaat mempercepat pertumbuhan tanaman hidroponik dan hewan ternak. Dikarenakan pada produk Butrium kaya akan kalsium yang mampu mempercepat pertumbuhan tulang hewan ternak dan batang tanaman hidroponik. Butrium sendiri merupakan produk ramah lingkungan yang memiliki potensi sangat tinggi untuk menembus pasar lokal dan berdaya saing tinggi terhadap produk kalsium lainnya dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan. Prospek pasar dunia produk Butrium berbahan dasar cangkang telur mampu menembus pasar dunia dengan kecanggihan teknologi yang ada dan sangat membantu penyebaran produk Butrium hingga ke mancanegara. Adanya produk bubuk kalsium ini dapat membantu para petani hidroponik mancanegara untuk bercocok tanam hidroponik serta membantu para peternak hewan agar lebih efisien memanen hasil ternaknya. Selanjutnya, kajian manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok produk pertanian meliputi yang pertama pengelolaan proses produksi secara keseluruhan dari kegiatan pengolahan, yang kedua distribusi, yang ketiga pemasaran hingga produk yang diinginkan sampai ke konsumen. PT Sehat Sentosa menggunakan kelembagaan rantai pasok pola kemitraan dengan menggunakan sistem kontrak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yaitu kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan. Ini merupakan grafik rantai pasok PT Sehat Sentosa. Suppliernya pabrik sari roti, pabrik kue kering, dan rumah makan. Lalu manufakturnya sendiri yaitu PT Sehat Sentosa, distributornya PT Sehat Sentosa, dan retailnya toko resmi PT Sehat Sentosa, toko bahan pertanian, toko pakan ternak, dan pelanggannya yaitu peternak unggas dan sapi, petani hidroponik, dan rumah tangga. Distributor sendiri bisa langsung ke pelanggan, yaitu dari toko resmi PT Sehat Sentosa tersebut. Selanjutnya, kajian manajemen rantai pasok yang selanjutnya yaitu supplier. Supplier bahan baku untuk kebutuhan produk Butrium ini didapat dari PT Pabrik Sari Roti atau PT Nippon Indosari Corporindo Tbk. Pabrik Sari Roti ini mampu memenuhi kebutuhan dari PT Sehat Sentosa yang tiap harinya membutuhkan 100 kg limbah cangkang telur. Dan manufaktur dari PT Sehat Sentosa sendiri dilakukan oleh PT Sehat Sentosa dengan pengelolaan produk bahan baku mentah menjadi bahan baku jadi yang siap jual.
Selanjutnya, distributor sendiri dilakukan oleh PT Sehat Sentosa dengan menggunakan cabang-cabang resmi PT Sehat Sentosa yang ada di Jawa Timur. Retail PT Sehat Sentosa antara lain toko resmi PT Sehat Sentosa, toko bahan pertanian, dan toko pakan ternak. Setiap retailer yang sebanyak 50 retailer akan diberikan 60 produk per bulan. Pelanggan PT Sehat Sentosa antara lain peternak, petani hidroponik, dan masyarakat lainnya. Pola kemitraan disajikan sebagai berikut, yaitu menggunakan subkontrak dengan PT Gerbang Jaya sebagai supplier kemasan dan menggunakan subkontrak dengan distributor dan reseller PT Sehat Sentosa dan PT Nippon Indosari Corporindo sebagai supplier bahan baku. Selanjutnya, riset pasar. Terdapat beberapa perusahaan yang bergerak dalam memproduksi bubuk kalsium. Perusahaan pertama yaitu Merauke Tetap Jaya dan SDA Feed dan Nutrition. Segmentasi secara demografi dibagi menjadi 4, yaitu gender, usia, pekerjaan, dan jumlah kebutuhan produk. Sasaran PT Sehat Sentosa adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani hidroponik dan peternak ayam. Membuat layanan online berupa website untuk mempermudah pelanggan mencari produk secara online dan mengetahui toko retail yang menjual produk Butrium. Mengadakan monitoring kepuasan pelanggan terhadap produk secara offline dari laporan retailer dan online dengan membuat customer service. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi untuk perusahaan yang ingin membuat bubuk nutrisi kalsium sebaiknya benar-benar memilih lokasi produksi yang dekat dengan supplier. Pemilihan bahan baku utama yaitu pupuk bubuk kalsium harus benar-benar memiliki kualitas yang baik agar kandungan kalsium yang ada dalam cangkang telur tetap terjaga kualitasnya. Promosi dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Hal ini bertujuan untuk memperluas wilayah penyebaran produk. Perlunya pengelolaan dan perencanaan ke depan yang lebih baik dan matang dapat membuat usaha ini terus berkembang dan meningkatkan kapasitas produksi serta jaringan pemasaran. Selanjutnya yaitu bab 5, analisis teknis dan teknologi. Deskripsi produk Butrium. Untuk produk Butrium sendiri merupakan bubuk nutrisi yang dikembangkan dari cangkang kulit telur. Alasan utama penggunaan cangkang telur yaitu untuk mengurangi limbah yang disebabkan oleh banyaknya cangkang telur yang tidak dimanfaatkan. Bubuk nutrisi kalsium memiliki fungsi untuk menambah kalsium pada tanaman bayam hidroponik. Menambah kalsium pada bayam hidroponik berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan tinggi tanaman. Selanjutnya itu proses pembuatan Butrium. Yang pertama yaitu proses pencucian. Yang kedua yaitu pemisahan membran dalam cangkang. Yang ketiga yaitu proses pengovenan pada suhu 80 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian 60 derajat Celcius selama 3 jam. Yang keempat yaitu penepungan cangkang telur. Dan yang kelima tepung diayak lalu siap dikemas. Pada proses pembuatan Butrium, kulit telur yang digunakan yaitu sebesar 100 kg. Kemudian dilakukan proses pencucian menggunakan air bersih sebanyak 100 liter sehingga menghasilkan air kotor sebanyak 80 liter dan kulit telur bersih sebesar 1
110 kg. Kulit telur besi tersebut kemudian dilakukan proses pengeringan dengan suhu 60 derajat Celcius selama 3 jam sehingga menghasilkan uap air sebesar 20 liter dan cangkang telur sebesar 90 kg. Proses selanjutnya yaitu pengecilan ukuran sehingga menghasilkan 85 kg bubuk cangkang telur. Dari proses pengecilan tersebut kemudian dilakukan proses pengayakan menggunakan ayakan 70 mes sehingga menghasilkan 0,5 kg tepung jatuh dan 80 kg tepung cangkang telur. Proses terakhir yaitu pengemasan. Dalam proses pengemasan terdapat tepung jatuh sebesar 0,5 kg dan produk bersih sebesar 79 kg per 0,5 kg sehingga menghasilkan 158 pak. Dalam satu kali proses yaitu membutuhkan waktu selama 8 jam dengan waktu kerja selama 5 hari. Selanjutnya yaitu identifikasi produk. Nama produk yaitu Butrium dengan deskripsi produk yaitu produk tepung nutrisi kalsium yang dibuat dari cangkang telur ayam yang melalui proses pengeringan dan pengecilan ukuran. Latar belakang gagasan pemilihan produk yaitu untuk mengurangi limbah cangkang telur, diversifikasi olahan cangkang telur, meningkatkan harga jual limbah cangkang telur. Selanjutnya yaitu target dan ruang lingkup wilayah. Target dan ruang lingkup wilayah yaitu petani hidroponik dan peternak ayam. Selanjutnya yaitu metode promosi, pemasaran, dan distribusi yang digunakan. Untuk promosi menggunakan direct promotion dan indirect promotion. Untuk pemasaran yaitu melalui toko pertanian dan peternakan, dan distribusi menggunakan mobil box. Keunggulan produk daripada kompetitor yaitu yang pertama mempercepat pertumbuhan tanaman dan tulang ayam, yang kedua tanpa campuran bahan kimia, dan yang ketiga ramah lingkungan. Proses utama yaitu proses pengecilan ukuran. Bahan baku utama yang digunakan dalam produk ini yaitu limbah cangkang telur. Ketersediaan dan bahan baku yaitu bahan baku didapatkan dari limbah pabrik pembuatan roti. Bahan tambahan yang digunakan yaitu tidak ada, sedangkan rancangan kemasan dan label produk yaitu menggunakan standard pouch dengan jenis plastik dengan ziplock. Labelnya dilakukan menggunakan stiker. Untuk metode perolehan bahan tambahan yaitu tidak ada. Layanan pendukung yaitu layanan pesan antar dan layanan pesan online. Untuk spesifikasinya yaitu yang pertama nama produk Butrium, deskripsi produk yaitu produk tepung nutrisi kalsium yang dibuat dari cangkang ayam yang melalui proses pengeringan dan pengecilan ukuran. Aspek legal yang diikuti yaitu Permen Pertanian RI nomor 1 tahun 2019. Aliran proses yang dilibatkan yaitu cangkang telur ayam, pembersihan, pengecilan ukuran, pengayakan, dan pengemasan. Bahan baku utama yang digunakan yaitu cangkang telur ayam, dan bahan tambahan yang digunakan yaitu tidak ada. Perkiraan umur simpanan produk yaitu selama 1 bulan. Produk siap dikonsumsi atau bukan yaitu produk siap untuk dikonsumsi. Sifat sensori yaitu aroma tidak beraroma, untuk bentuk berbentuk bubuk, tekstur lembut, dan memiliki warna putih tulang. Metode penyimpanan yang digunakan yaitu kemasan primer dengan bentuk pouch. Berat per kemasan yaitu 500 gram. Untuk deskripsi produk yaitu telur menyimpan. Yang pertama, telur menyimpan suatu kehidupan sehingga diharapkan perusahaan mampu membantu kehidupan orang lain, serta cangkang telur menjadi bahan baku utama pembuatan pupuk organik Butrium. Gambar tunas mengelilingi telur. Melambangkan agroindustri memiliki tekad kuat untuk membantu dalam bidang pertanian dan pengolahan limbah organik. Tulisan SS yaitu merupakan kependekan dari nama perusahaan yaitu Sehat Sentosa. Yang berikut merupakan kemasan dari produk Butrium. Kemasan primer Butrium yang terbuat dari plastik biodegradable
kecil. Penggunaan plastik ini untuk menjaga kualitas pupuk kalsium sehingga tekstur dan kandungannya tidak mudah rusak. Untuk kemasan sekunder yang digunakan yaitu berbentuk balok kardus dengan bahan pembuatannya yaitu kertas. Box ini dipilih agar dapat menampung putrium sebanyak 10 buah. Box mudah disusun, dapat dilipat apabila tidak dipakai, dan dapat diuraikan karena terbuat dari kertas. Berikut merupakan poster atau brosur yang akan digunakan untuk mempromosikan putrium. Poster akan disebarluaskan melalui media cetak dan media online yang dapat menjangkau Jawa Timur dan diharapkan ke seluruh Indonesia. Untuk penentuan lokasi industri, PT Sehat Sentosa merupakan industri pembuatan pupuk nutrisi cangkang telur atau putrium yang terletak di daerah Biar Pasuruan, Jawa Timur. Pabrik ini dibangun pada tahun 2020 yang termasuk industri dalam skala menengah. Pemilihan lokasi ini dikarenakan lokasi yang strategis dan dekat dengan bahan baku cangkang telur yang berasal dari PT Nippon Indosari Corpindo. PT Nippon Corpindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan yang menghasilkan berbagai macam olahan roti dengan nama dagang Sari Roti. Pengadaan bahan baku dan perencanaan kapasitas produksi untuk bahan utama pembuatan pupuk nutrisi kalsium yaitu cangkang telur ayam dari supplier utama yaitu PT Nippon Indosari Corpindo yang memproduksi olahan makanan yang memiliki nama dagang Sari Roti. Cangkang telur langsung diambil ke tempat supplier mengumpulkan. PT Sehat Sentosa memproduksi 158 bis pupuk nutrisi kalsium setiap harinya. Produk jadi tersebut diperoleh dari bahan mentah cangkang telur sebanyak 100 kg. Setiap bungkus pupuk nutrisi kalsium berisi 500 gram pupuk. Nantinya, pupuk nutrisi kalsium akan disalurkan pada distributor yang akan dapat dibeli oleh konsumen. Pemilihan jasa untuk pengiriman bahan baku dapat menggunakan perhitungan linear programming. Pengadaan baku dan perencanaan kapasitas produksi ini, pupuk nutrisi kalsium memilih beberapa jasa untuk mengambil bahan baku, yaitu dari PT Jaya Raya dan PT Angkasa Jaya. Kemudian dianalisis dengan menggunakan perhitungan linear programming. Berikut ini analisis pemilihan jasa pengiriman bahan baku putrium dengan menggunakan Excel. Bisa dilihat itu. Pemilihan jasa untuk bahan baku di sini menggunakan perhitungan linear programming dengan menggunakan Excel. Jasa pengiriman yang akan digunakan yaitu dari PT Jaya Raya dan PT Angkasa Jaya yang memiliki spesifikasi jasa pengiriman bahan putrium yang berbeda-beda, dari cangkang telur dan kemasan serta biaya pengiriman. Dari hasil linear programming yang dilakukan di Excel ditunjukkan pada gambar, yaitu dipilih jasa pengiriman B yaitu PT Angkasa Jaya dengan biaya pengantaran 120.000, sehingga jasa pengiriman bahan baku yang terpilih yaitu PT Angkasa Jaya yang dengan biaya 120.000 bisa melakukan sekali antar cangkang telur dan kemasan. Dari hal tersebut dapat membantu perusahaan untuk menekan biaya transportasi bahan baku. Selanjutnya, proses pembuatan putrium melalui beberapa tahapan yang berbeda. Pembuatan melalui proses pembersihan, pengeringan, pengecilan ukuran, pengayakan, kemudian pengemasan. Pembuatan putrium untuk perhitungan waktunya dilakukan secara kontinu dengan menggunakan metode perhitungan critical product method. Berikut
tabel pembuatan Putrium dengan menggunakan analisis critical product method. Dari proses A yaitu pencucian, kemudian B pengeringan, C pengecilan ukuran, D pengayakan, dan E pengemasan. Selanjutnya, berdasarkan dari perhitungan CPM, didapatkan hasil analisis CPM dengan gambar yang sebagai berikut yang terdapat di PPT. Hasil analisis penggunaan CPM menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk satu kali proses Putrium, yaitu selama 8 jam. Dari titik 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sudah mencapai titik kritis dan membentuk garis lurus karena pada proses memiliki pola yaitu aliran massa yang lurus, sehingga setiap proses berkaitan dengan proses sebelumnya dan tidak ada proses yang saling berpisah. Bahan baku pembuatan yaitu dalam satu kali produksi jenis besar sebanyak 100 kg. Akan termasuk diambil dari sungai utama yaitu PT Nippon Yosari Kotindo Timika. Adapun keperluan lain untuk proses pengolahan yaitu air bersih. Air bersih di sini bukan untuk dibersih kandang telur yang didapat dari sungai. Air bersih ini bukan dari air. Kita menggunakan diagram air produksi di awal mulai bahan utama dari pembuatan Putrium ini yaitu limbah campur sebesar 100 kg. Nah, setelah dilakukan pengujian air bersih 100 liter, output dari pembuatan ini yaitu air kotor 8 liter dan residu 10 liter. Setelah itu dilakukan pengeringan dengan suhu 60 derajat Celcius menghasilkan keluaran yaitu 20 liter uap air. Kemudian dilakukan pengecilan ukuran menghasilkan residu 5 kg, pengayakan menghasilkan residu 5 kg, dilanjutkan kemasan, dan yang terakhir dari semua bahan yang sudah diproses menjadi 168 kemasan dengan berat bersih 20 gram per kemasan. Teknologi proses produksi pupuk biji kalsium dilakukan 5 hari dalam seminggu, yaitu hari Senin. Pada hari Sabtu dan Minggu ada proses produksi karena libur. Produksi dimulai dari pukul 7 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dapat jam istirahat untuk soma selama 1 jam pada pukul 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Jam kerja pada PT Santosa sesuai dengan aturan yaitu 8 jam kerja. Yang terdapat 1 shift kerja setiap hari. Teknologi yang digunakan PT Santosa hampir semuanya menggunakan sistem modern. Proses manual yang masih ada hanya sekedar memindahkan bahan dari alat satu dengan alat mesin dan peralatan produksi. Hampir semua proses pengolahan yang dilakukan PT Santosa menggunakan mesin-mesin. Penggunaan mesin dalam proses produksi mulai sangat efisien.
Alat yang modern dan canggih dapat meminimalkan pekerjaan karyawan dalam proses produksi besi kalsium. Proses manual dalam pengolahan tersebut dengan bahan dari alat-alat. Pilihan alat dan mesin dilakukan dengan metode linear metode simpleks. Perhitungan terdapat dilakukan untuk memanfaatkan alat dan mesin yang digunakan dalam pengolahan cangkang telur menjadi besi kalsium. Yang pertama yaitu mesin cuci. Mesin cuci ini memiliki dimensi 100 liter, memiliki harga 40 juta, saat satu kapasitas 200 sampai 300 gram per jam. Alat yang kedua yaitu oven kering. Oven kering ini memiliki dimensi 90 kali 90 liter, memiliki harga 11 juta ke 315 ribu, akan satu yang memiliki kapasitas 225 kg per jam. Ketiga yaitu mesin grinder kering dan basah. Memiliki dimensi 52 kali 33 kali 74 liter dengan harga 2 juta. Terus jumlah alat yang digunakan yaitu dua, memiliki kapasitas 15 kg per jam tiap alat. Alat yang keempat yaitu mesin pengayak otomatis, memiliki dimensi 410 kali 20 kali 980 liter, harga 10 juta. Jumlah alat satu dan kapasitas 100 kg per jam. Dan yang terakhir yaitu mesin PVC, dimensi 25 kali 20 liter dengan harga 30 juta dan kapasitas 2,5 itu tata letak fasilitas dan proses. Ini saya rasa dibangun pada lahan seluas 40 kali atau 2.400 meter. Berikut ini merupakan letak fasilitas desa. Di bawah ini merupakan layout dimensi dari desa besar tempat depan. Di atas merupakan yang bawah tempat belakang, yang kanan juga tampak seperti kiri. Tipe rata letak fasilitas dan area proses. Jalan masuk menuju pabrik berada di pintu bagian kanan dan pintu keluar berada di sebelah kiri. Terdapat pos satpam di bagian masuk dan pintu keluar. Di bagian kanan pabrik terdapat outlet untuk penjualan toilet umum, ruang ganti karyawan, dan musola. Adapun kantor PT Pos terdapat di depan pabrik dan di belakang pabrik terdapat tempat pengolahan limbah. Ini layout yang digunakan PT Satimosa yaitu tipe aliran garis lurus atau stack pipe. Tipe aliran garis lurus dapat dilakukan sederhana dan terdiri dari beberapa komponen. Hal ini disesuaikan dengan proses pembuatan medium yang singkat sehingga memerlukan kecepatan yang tepat dalam pola aliran yang sederhana. Berikut ini merupakan layout PT Satimosa. Rekomendasi: pemilihan lokasi pabrik perlu dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pabrik. Seperti PT Satimosa memilih lokasi pabrik yang dekat dengan bahan baku utama yang melibatkan telur sehingga dapat menghemat biaya transportasi untuk bahan baku yang banyak. Pemilihan mesin dan tata letak juga perlu dipertimbangkan dengan baik agar produksi berjalan lancar dan dapat berlangsung. Pemilihan mesin dapat dilakukan dengan membandingkan harga produksi sesuai dengan kemampuan pabrik atau usaha. Selanjutnya yaitu bab analisis manajemen operasional. Yang pertama yaitu rencana struktur
sebagai Direktur Utama oleh Muhammad Yanuar Ramadan. Yang kedua, Direktur Keuangan oleh Mariza. Yang ketiga, Direktur oleh Devi Krisna Sunaria. Dan Manajemen Pemasaran oleh Muhammad Iqbal Fikri. Manajemen Perencanaan oleh Ainur Hadi Novanto. Manajemen Produksi oleh Tezar Wahyu. Dan karyawan-karyawan lainnya. Untuk job desk setiap struktur organisasi PT Salsikosa dijabarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama Direktur Utama, bertugas sebagai koordinator, komunikator, pengambil keputusan, pengelola, dan pemimpin. Yang kedua Direktur, yaitu mengatur aktivitas perusahaan, memberikan ide-ide sebagai alternatif pemikiran, bertanggung jawab terhadap kelancaran dan peraturan organisasi. Yang ketiga yaitu Direktur Keuangan, bertugas untuk mengatur, mengendalikan, dan mencatat penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang. Yang keempat yaitu Manajer Perencanaan, yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi, serta pelaporan kinerja. Yang selanjutnya yaitu Manajer Produksi, bertanggung jawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan atas pelaksanaan produksi. Yang terakhir, Manajemen Pemasaran, bertugas untuk membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan atau keputusan atas segala rancang bangun dan implementasi manajemen pemasaran, penjualan dan promosi ke arah pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Selanjutnya yaitu rencana kebutuhan karyawan dan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu sebanyak 10 orang dengan 5 staf dan 5 karyawan. Berikut ini adalah penempatan tenaga kerja produksi di pabrik buatan Putrio PT Salsikosa. Yang pertama pada proses pencucian yaitu dibutuhkan 3 orang dan 1 staf. Yang kedua proses pengeringan dibutuhkan 2 orang dan 1 staf. Proses pengecilan ukuran dibutuhkan 2 orang dan 1 staf. Pada proses pengayakan juga dibutuhkan 1 orang dan 1 staf. Proses pengemasan dibutuhkan 1 orang dan 1 staf. Operasional berkaitan dengan mobilisasi tenaga kerja dan operasi fasilitas yang dilakukan oleh tenaga kerja untuk produksi Putrio, mulai dari pencucian bahan baku, pengeringan, pengecilan ukuran, pengayakan hingga pengemasan. Penempatan karyawan dilakukan sesuai dengan melakukan jadwal pergantian di setiap proses, sehingga setiap karyawan harus bisa menggunakan semua mesin. Penempatan karyawan agar efektif dan tidak memerlukan karyawan yang banyak karena proses produksi sedikit, penugasan ditentukan dengan menggunakan metode penugasan. Berikut adalah metode penugasan karyawan produksi yang akan dijelaskan oleh Devi. Di sini penempatan karyawan ditentukan dengan metode penugasan. Di sini dilakukan pencarian untuk karyawan yang memegang dalam proses pengayakan dan pengemasan, dari karyawan proses pencucian, pengeringan, dan pengecilan ukuran. Di sini diberikan dummy sebagai tambahan agar kolom dan baris sama jumlahnya. Dari perhitungan didapatkan nilai 0 pada pengayakan, yaitu pada kolom pengeringan, kemudian pengemasan pada kolom proses pengecilan ukuran. Sehingga untuk setiap proses pengeringan dan pengecilan ukuran terdapat 2 karyawan yang dibutuhkan selain staf operator mesin.
dari 2 karyawan pengeringan dapat ditempatkan kembali menjadi karyawan dalam proses pengayakan. Kemudian, dari 2 karyawan proses pengecilan ukuran, salah satu karyawan dapat ditempatkan kembali menjadi karyawan dalam proses pengemasan. Sehingga dalam proses pengayakan dan pengemasan ini tidak memerlukan tambahan karyawan lain sehingga penggunaan karyawan lebih sedikit dan kerjanya lebih optimal. Selanjutnya, perencanaan agregat agroindustri PT Sehat Sentosa. Menyusun perencanaan agregat bertujuan untuk meminimumkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan di tingkat produksi, tenaga kerja, dan tingkat persediaan, serta beberapa variabel lain yang dapat dikendalikan. Pada perusahaan PT Sehat Sentosa, yang merupakan produsen Butrium, memerlukan rencana agregat dari bulan Juni hingga Desember. Adapun data yang telah dikumpulkan PT Sehat Sentosa sebagai berikut, yaitu untuk bulan Juli hingga Desember, permintaan yang dibutuhkan, jumlah hari, jumlah produksi harian dengan kapasitas rata-rata 212 unit, jumlah persediaan dan persediaan akhir. Dari kapasitas rata-rata 212 unit ini didapatkan dari rata-rata produksi, yaitu jumlah perkiraan permintaan dan jumlah perkiraan lama produksi. Di sini dari perhitungan di Excel dilakukan 3 skenario, yaitu memainkan variasi volume produk, yaitu produk akan memproduksi pada kapasitas produksi 800 unit per hari. Gaji pekerjanya 2.700.000 per bulan. Tenaga kerjanya 10 orang per jam per hari. Lama produksi atau unitnya 8 jam. Performa kerjanya 1 unit 1 orang. Pekerja yang dibutuhkan per hari 100 orang per hari. Biaya penyimpanan produknya Rp400 per unit. Sehingga pembiayaan skenario 1 didapatkan biaya tenaga kerja 162 juta rupiah dan biaya gudang 960.000 rupiah dengan total biaya 162.960.000 rupiah. Skenario kedua yaitu menggunakan subkontraktor. Perusahaan akan memproduksi pada kapasitas terendah dengan gaji pekerja yang sama, yaitu Rp2.700.000 per bulan dengan tenaga kerja 10 orang per jam per hari. Lama produksinya 8 jam. Performa kerjanya 1 unit 1 orang. Pekerja yang dibutuhkan 10 orang per hari. Biaya subkontraktornya Rp3.000 per unit, sehingga didapatkan pembiayaan skenario 2 dengan biaya tenaga kerja Rp129.600.000 dan biaya subkontraktor Rp13.200.000 dan total biaya Rp142.800.000. Skenario ketiga yaitu memainkan jumlah tenaga kerja. Gaji pekerja yaitu 2.700.000 sama dengan tenaga bekerja 10 orang per jam. Lama produksinya 8 jam per hari dan biaya tambahan tenaga kerja atau pakannya Rp8.000 per jam. Biaya pemutusan tenaga kerja Rp16.000 per jam. Sehingga didapatkan total cost dan biaya
perencanaan agregat dilampirkan pada Excel perencanaan agregat. Dari tabel skenario 1, 2, dan 3 didapatkan total biaya yang paling sedikit, yaitu pada skenario 2. Biaya yang paling sedikit skenario 2 ini paling kecil dibandingkan skenario 1 dan 3. Sehingga skenario 2 dipilih untuk menekan pengeluaran proses produksi, yaitu dengan menyewa subkontraktor. Dalam penyewaan subkontraktor ini juga memerlukan pengawasan lebih, yaitu pengawasan kualitas kerja dan produk dari perusahaan PT Sehat Sentosa kepada subkontraktor yang dipilih agar kualitas produk terjaga. Selanjutnya, manajemen persediaan agroindustri. Pada PT Sehat Sentosa ini membutuhkan bahan baku cangkang telur, yaitu 100 kg. Industri beroperasi selama 5 hari dan setiap harinya beroperasi selama 8 jam per hari. Setiap tahun, industri membutuhkan 24.000 kg cangkang telur. 1 kg cangkang telur harganya Rp1.000. Biaya penyimpanan selama 1 tahun sebesar Rp500 per kilogram cangkang telur. Manajemen persediaan pada industri menggunakan metode EOQ, sehingga analisis perhitungan sebagai berikut. EOQ optimal cangkang telur sebesar 1.095 kg. Jumlah pemesanan setiap tahunnya 24.000 dibagi 1.095, sehingga didapatkan 22 kali pemesanan setiap tahun. Waktu pemesanan dilakukan setiap 240 dibagi 22 kali pemesanan, sehingga didapatkan 12 hari. Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa jumlah optimal pemesanan cangkang telur adalah 1.095 kg untuk setiap 1 kali pemesanan. Pemesanan cangkang telur dalam 1 tahun dilakukan sebanyak 22 kali, dan pemesanan dilakukan setiap 12 hari sekali. Selanjutnya yaitu rekomendasi manajemen operasional. Yang pertama, manajemen operasional PT Sehat Sentosa merekomendasikan bahwa perusahaan dapat berjalan dengan baik karena perencanaan operasional, penjadwalan, dan pengawasan operasional. Yang kedua, perusahaan perlu memiliki visi-misi yang jelas agar bisnis berjalan sesuai dengan tujuannya. Perusahaan diatur dengan struktur organisasi, deskripsi pekerjaan, dan SOP yang menjadi aturan hukum yang jelas. Yang selanjutnya yaitu pengendalian mutu juga harus baik dan manajemen material harus memadai agar produk sampai tepat waktu ke pelanggan. Selanjutnya, salah satu pengelolaan distribusi yang baik yaitu dengan mengetahui kapasitas gudang per retailer. Apabila gudang tidak mencukupi, maka dapat dilakukan perhitungan biaya untuk menempatkan produk, sementara apabila gudang retailer penuh. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan metode transportasi dapat menghitung biaya untuk menyimpan produk di retailer lain untuk sementara waktu ketika distributor dan retailer kelebihan kapasitas. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp1.860.000. Selanjutnya yaitu analisis finansial. Menurut Sari Gitaka, investasi merupakan kegiatan menanamkan modal jangka panjang
di mana selain investasi tersebut, investasi akan diikuti oleh sejumlah pengeluaran lain yang secara periode perlu dipersiapkan. Pada PT Sehat Sentosa, kebutuhan dana investasi yang dibutuhkan yaitu untuk tanah, bangunan, pembelian mesin, pemasangan listrik, dan perabotan kantor. Sehingga biaya investasi yang dibutuhkan PT Sehat Sentosa sejumlah 493.000, plus biaya investasi yang dibutuhkan oleh PT Sehat Sentosa sebesar 493.713.000. Investasi tersebut sebagai penanaman modal yang dipakai untuk pembiayaan pengadaan barang yang kemudian dari situ akan dihasilkan aliran produk di masa depan. Sehingga PT Sehat Sentosa membutuhkan dana investasi untuk menutup pembiayaan pengadaan barang proses produksi sejumlah 493.473.000. Kok beda ya? Tipu. Yok, bajere. Ya apa ya? Ganti. Iya deh ya. Aku kan ya dikoreksi lagi. Gimana? Yang benar ini yang mana dia? Yang di tabel. Ya 3 berarti. Terus yang bawah itu. Iya sama. Oh. Ayo. Maafin ya. Kasihan yang edit tuh. Yang itu kasihan. Udah ya, tak mulai ya. Biaya investasi. Menurut Saring dan kawan-kawan 2018, investasi merupakan kegiatan menanamkan modal jangka panjang, di mana selain investasi tersebut, investasi akan diikuti oleh sejumlah pengeluaran lain yang secara periodik perlu dipersiapkan. Berikut ini biaya investasi PT Sehat Sentosa. Yang diperlukan yaitu untuk biaya pembelian tanah, bangunan, pembelian mesin pencuci, oven pengering, mesin grinder, mesin pengayak, mesin packaging, pemasangan listrik, dan perabotan kantor. Didapatkan biaya investasi sejumlah Rp433.473.000. Biaya investasi PT Sehat Sentosa disebut juga sebagai penanaman modal yang dipakai untuk pembiayaan pengadaan barang yang kemudian dari situlah akan dihasilkan aliran produk di masa depan. Selanjutnya, perhitungan modal kerja. Modal kerja adalah satu elemen aktiva yang berperan signifikan pada perusahaan. Menurut Prawiro Senoto 2002, modal dalam bentuk uang pada suatu usaha mengalami perubahan bentuk sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai tujuan usahanya. Perhitungan modal kerja awal PT Sehat Sentosa didapatkan dari hasil penanaman modal
orang anggota pendirinya, di mana masing-masing anggota menanamkan modal sebesar 100 juta rupiah, sehingga jumlah modal awal yaitu 600 juta rupiah. Di sini dihitung biaya tetap PT Sehat Sentosa dari pembelian limbah cangkang telur, kemasan, dan pembelian gaji pegawai tetap PT Sehat Sentosa, sehingga didapatkan biaya tetap 1.120.800.000 rupiah. Gajinya dilampirkan sebagai berikut. Gaji karyawan disesuaikan dengan UMR Pasuruan, yaitu Rp2.700.000. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya tidak tetap. Perhitungan biaya tidak tetap ini jenis pengeluarannya yaitu transportasi bahan baku dari pemilihan jasa transportasi tadi, kemudian biaya listrik, perbaikan dan perawatan mesin, PBB, biaya distribusi, alat tulis kantor, air, dan angsuran mesin. Selanjutnya dilampirkan biaya listrik untuk mesin pencuci, oven pengering, grinder, pengayak, packaging, dan lampu. Biaya tidak tetap pada kegiatan unit usaha ini seperti biaya pembelian bahan baku tambahan, air, listrik, pajak bangunan, biaya perawatan mesin, dan pembelian bahan bakar serta sebagainya. Sehingga didapatkan total biayanya yaitu 1.613.900 rupiah. Nilai tersebut diambil dari kebutuhan untuk 1 tahun produksi. Nilai tersebut merupakan modal permanen dengan jumlah minimum yang dibutuhkan PT Sehat Sentosa untuk menjalankan produksi tanpa hambatan. Kemudian evaluasi finansial proyek. Menurut Pujiawan, terdapat beberapa metode dalam mengevaluasi proyekan investasi, yaitu menggunakan metode MPV, AE, IRR, PCR, dan PBB. Di sini, menurut Umar, metode MPV merupakan metode yang menghitung selisih antara nilai investasi saat ini dengan nilai penerimaan kas bersih saat ini. Apabila penerimaan kas bersih di masa yang akan datang lebih besar dibandingkan dengan investasi saat ini, maka proyek dapat dikatakan menguntungkan. Dari perhitungan NPV PT Sehat Sentosa, nilainya lebih besar daripada 0. Sehingga investasi yang dilakukan akan menghasilkan keuntungan atau layak dilakukan dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya metode annual equivalent. Metode annual equivalent yaitu metode aliran kas masuk dan kas keluar didistribusikan dalam sederetan uang tahunan secara merata. Hasil dari perhitungan AE PT Sehat Sentosa didapatkan nilai AE yang lebih besar daripada 0, sehingga hal ini menunjukkan investasi yang dilakukan akan menghasilkan keuntungan atau layak dilakukan. Selanjutnya yaitu benefit cost ratio. Menurut Suryaningrat 2011, analisis manfaat biaya adalah rasio perbandingan dari nilai ekuivalen manfaat-manfaat terhadap ekuivalen
biaya. Dari sini digunakan perhitungan BCR pada NPV dan AE. Didapatkan nilai BCR, NPV, dan AE itu lebih besar sama dengan dari 1, sehingga investasi yang dilakukan akan menghasilkan keuntungan atau layak untuk dilakukan. Selanjutnya, analisis titik impas adalah salah satu analisis dalam ekonomi teknik yang digunakan untuk terutama pada sektor industri padat karya. Melalui analisis ini akan diperoleh nilai parameter yang menyebabkan dua atau lebih alternatif dianggap sama baiknya, sehingga dapat dipilih salah satu di antaranya. Nilai suatu parameter tersebut akan menyebabkan dua atau lebih alternatif yang disebut dengan titik impas. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui kapan usaha mencapai titik impas atau mendapatkan pendapatan yang sama dengan biaya yang dikeluarkan. Berikut ini bisa ditampilkan hasil dari perhitungan BEP PT Sehat Sentosa. Dari tabel perhitungan tersebut memiliki arti total biaya produksi sama dengan pendapatan harus produksi sebanyak 1.855 pak triliun, sehingga setelah banyaknya produksi yang sudah lebih dari 1.855 pak triliun, unit usaha akan dapat mengembalikan modal dan mendapatkan keuntungan bersih. Selanjutnya yaitu periode waktu pengembalian modal. Menurut Sucianingrat, metode PBP merupakan salah satu metode dalam investasi yang diperlukan untuk mengembalikan atau menutup ongkos investasi awal dengan tingkat pengembalian tertentu. Dari perhitungan didapatkan nilai PBB yang lebih kecil dari N. N di sini yaitu 10, sehingga nilai PBB kurang dari sama dengan 10, sehingga investasi yang dijalankan layak dan akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, metode IRR. Metode IRR menghasilkan informasi yang berkaitan dengan tingkat kemampuan cash flow dalam mengembalikan investasi yang jelas dalam bentuk persen periode waktu. Logika sederhananya menjelaskan seberapa kemampuan cash flow dalam mengembalikan modal dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hasil perhitungan IRR dari PT Sehat Sentosa hasilnya yaitu 1.324%, yang lebih besar daripada MARR yaitu 10%, sehingga investasi yang dilakukan akan menghasilkan keuntungan atau layak untuk dilakukan usahanya. Selanjutnya dilakukan perhitungan sensitivitas cash flow. Sensitivitas secara umum merupakan besaran relatif perubahan dalam satu atau lebih faktor yang membalikkan sebuah keputusan di antara berbagai alternatif. Untuk mengetahui seberapa sensitif suatu keputusan terhadap analisis sensitif umumnya mengandung asumsi hanya satu parameter saja yang berubah, sehingga parameter lain diasumsikan tetap dalam satu persamaan analisis. Berikutnya didapatkan hasil dari analisis sensitivitas investasi, annual cost, dan annual benefit. Berdasarkan ketiga tabel di atas, dengan suku bunga 10% dan NPV 0, menunjukkan nilai sensitivitas investasi
annual cost dan annual benefit ini lebih besar daripada nilai investasi annual cost dan annual benefit sebenarnya, sehingga didapatkan nilai sensitivitas yang layak untuk diteruskan sehingga usaha dapat berjalan terus. Udah. Selanjutnya bab 8 yaitu analisis kelayakan lingkungan. Kabupaten Pasuruan merupakan daerah industri, salah satunya perusahaan sari roti. Perusahaan tersebut menghasilkan limbah cangkang telur yang sangat banyak. Hal inilah menjadi alasan utama PT Sehat Sentosa memilih Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi industri pabrik pengolahan pupuk nutrisi kalsium. PT Sehat Sentosa merupakan industri pembuatan pupuk nutrisi kalsium untuk tanaman hidroponik dan campuran pakan ternak yang terbuat dari limbah cangkang telur. Pabrik PT Sehat Sentosa dibangun pada tahun 2020 dan terletak di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Pembangunan pabrik pengolah limbah cangkang telur diharapkan dapat mengurangi limbah cangkang telur yang dihasilkan dari pabrik sari roti serta dapat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk penduduk di Kecamatan Rembang. Dengan pengembangan agroindustri secara cepat dan baik, dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja, pendapatan peternak telur ayam, volume ekspor, dan devisa pasar domestik dan internasional. Nilai tukar produk hasil pertanian dan penyediaan bahan baku industri dari data perkembangan ekspor impor pupuk organik dapat menjadi acuan bagi PT Sehat Sentosa untuk meningkatkan produk pupuk organik sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya yaitu komponen rona lingkungan. Rona lingkungan dalam proses pendugaan lingkungan mempunyai dua kegunaan utama, yaitu untuk pendugaan keadaan lingkungan di masa yang akan datang tanpa proyek dan keadaan lingkungan di masa datang dengan proyek. Untuk dapat melakukan pendugaan ini, diperlukan pemahaman mengenai sifat dan dinamika dari lingkungan tersebut. Adapun komponen rona lingkungan yang akan dikaji dalam agroindustri pembuatan pupuk nutrisi kalsium ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu komponen fisik kimia, yang kedua komponen biologi, yang ketiga komponen sosial, ekonomi, dan budaya, yang keempat komponen kesehatan lingkungan masyarakat, dan yang terakhir yaitu komponen ruang dan lahan. Untuk rencana tata ruang wilayah dan informasi kegiatan sekitar yaitu sebagai berikut. Lokasi pembangunan industri pupuk nutrisi kalsium oleh PT Sehat Sentosa terletak di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, tepatnya di kawasan industri BIR atau Pasuruan Industrial Estate Rembang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kabupaten Pasuruan tahun 2009 sampai 2029, kawasan pembangunan pabrik tidak melayani aturan penggunaan lahan. Untuk kawasan BIR juga termasuk dalam kawasan yang strategis. Hal ini berdasarkan penetapan kawasan strategis kabupaten pada pasal 55 3A penetapan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf B. Keberadaan kawasan industri dapat memberikan peluang bagi penduduk setempat dalam hal kesempatan kerja sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk setempat. Terdapat beberapa batas-batas peta yaitu batas peta administrasi, batas ekologi, batas sosial, dan batas wilayah studi. Bagi berikut. Yang pertama yaitu peta batas administrasi PT Sehat Sentosa. Selanjutnya yaitu peta batas ekologi PT Sehat Sentosa. Kemudian PT batas sosial PT Sehat Sentosa. Lalu peta batas wilayah studi PT Sehat Sentosa. Dan yang terakhir peta lokasi industri PT Sehat Sentosa. Untuk penentuan
batas wilayah studi. Batas wilayah studi yaitu Desa Pandean karena lokasi PT Sehat Sentosa berada di Desa Pandean, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Lokasi pembangunan pabrik PT Sehat Sentosa tepat berada di depan PT Nippon Industri Korpindo. Untuk batas wilayah Desa Pandean dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk batas barat berbatasan dengan Desa Mojoparon dan berada di Kecamatan Rembang. Untuk batas utara yaitu berbatasan dengan Desa Masangan dan Desa Raji, Kecamatan Bangil. Untuk batas timur berbatasan dengan Desa Curatuku dan Desa Bendungan, Kecamatan Keraton. Dan untuk batas di wilayah selatan berbatasan dengan Desa Pejangkungan, Kecamatan Rembang. Pengembangan biar dimulai dengan pembebasan tanah milik petani dan baru tahun 1996 dimulai pembangunan prasarana industri. Jarak dari perkotaan kurang lebih 14 km dan jarak dengan pemukiman penduduk adalah kurang lebih 3 km. Berikut merupakan matriks evaluasi dampak potensial. Evaluasi dampak potensial menggunakan matriks interaksi. Berikut ini merupakan matriks interaksi pembangunan PT Sehat Sentosa. Terdapat beberapa komponen lingkungan seperti komponen fisika kimia, komponen sosial budaya, dan komponen kesehatan masyarakat yang terdampak. Mulai dari pertama yaitu komponen fisika kimia. Pertama yaitu ada kualitas udara. Kualitas udara ini yang terdampak yaitu komponen konstruksi angka 6, 7, 8, 9, dan 11, yaitu 6 mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan, 7 persiapan konstruksi, 8 pelaksanaan pekerjaan, 9 pembangunan fasilitas penunjang, dan 11 aktivitas pabrik. Lanjut ke komponen fisika yang kimia yang kedua yaitu kebisingan. Hampir sama dengan kualitas udara, hanya saja poin 11 di kebisingan tidak termasuk. Lanjut ke komponen fisika kimia yang ketiga yaitu kualitas air. Kualitas air ini yang terdampak yaitu komponen konstruksi yang poin 7, 8, dan 11. Selanjutnya yaitu komponen fisika kimia yang keempat, timbulan limbah padat dan cair. Yang terdampak yaitu proses operasi poin 11 dan 12. Selanjutnya yaitu poin yang kelima, komponen fisika kimia yaitu lalu lintas. Yang terdampak yaitu konstruksi dan operasi poin 5, 6, 7, 8, 9, dan 11. Untuk yang komponen fisika kimia 6 yaitu stabilitas lahan. Stabilitas lahan ini tidak ada yang terdampak dari konstruksi, konstruksi dan operasi. Lanjut ke komponen biologi. Komponen biologi ini ada tutupan vegetasi darat yang terdampak yaitu komponen konstruksi dan komponen operasi poin 7 dan 12. Selanjutnya yaitu dari komponen biologi ada biota perairan yang terdampak komponen konstruksi dan komponen operasi poin 7, 8, dan 12. Lanjut ke komponen sosial budaya. Terdapat beberapa hal yang terdampak dari komponen sosial budaya, yaitu yang pertama persepsi masyarakat yang terdampak ini pada tahap prakonstruksi pada poin 3 dan 4. Selanjutnya yaitu pembebasan lahan yang terdampak yaitu pada poin 2 dan 4. Yang selanjutnya pendapatan masyarakat yang terdampak pada tahap konstruksi dan operasi. Selanjutnya kesempatan kerja yang terdampak pada konstruksi dan operasi. Dan yang terakhir peluang usaha yang terdampak yaitu konstruksi dan pada tahap operasi. Pada komponen yang terakhir yaitu kesehatan masyarakat.
pertama ada gangguan kesehatan. Di sini yang terdampak pada proses konstruksi dan operasi pada poin 6, 8, dan 9, 11, 12, dan yang terakhir kecelakaan kerja sama seperti gangguan kesehatan terdampak pada tahap konstruksi dan operasi. Berikut merupakan komponen kegiatan setiap poin-poin dari 1 sampai 12. Itu rencana pengelolaan pantauan dampak pertama pada tahap konstruksi dapat dampak, yaitu yang pertama dampak lingkungan yang dikelola, yaitu penilaian masyarakat. Masyarakat ini seperti yang dijelaskan model skala prioritas pengelolaan yang dilakukan, yaitu pendekatan sosial dan budaya dan pendekatan institusi dilakukan secara bersamaan. Dampak lingkungan yang dikelola kedua yaitu pemindahan hak lahan dan perubahan kepemilikan. Sumber dampaknya yaitu pembebasan lahan yang dilakukan skala prioritas pengelolaan lingkungan dengan melakukan pendekatan sosial budaya sebaik mungkin. Selanjutnya ada tahap konstruksi, terdapat beberapa komponen juga yang terdampak. Yang pertama yaitu komponen sosial, ekonomi, budaya. Komponen ini terdapat beberapa dampak. Yang pertama yaitu kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat bersumber dari kegiatan penerimaan tenaga kerja. Skala prioritas pengelolaan lingkungan yang dilakukan yaitu melakukan kegiatan pendekatan sosial, teknologi, dan institusi secara bersamaan. Dampak yang kedua yaitu keresahan masyarakat dan potensi konflik. Sumber dampaknya yaitu kegiatan penerimaan tenaga kerja pada berbagai kegiatan tahap produksi. Adapun skala prioritas yang dilakukan yaitu melakukan pendekatan sosial dan teknologi terlebih dahulu, kemudian melakukan pendekatan secara institusi. Selanjutnya ada komponen fisika kimia. Fisika kimia yang pertama yaitu kualitas udara dan kemiskinan. Bersumber dari emisi gas, buang debu dan kemiskinan dari kendaraan berat, angkut material, dan bangunan utama pabrik. Adapun skala prioritas pengelolaan lingkungan yang dilakukan yaitu pendekatan sosial teknologi dan institusi dilakukan secara paralel atau bersamaan, tergantung dengan keadaan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu ada dampak erosi tanah, banjir, dan longsor. Adapun sumber dampaknya yaitu persiapan pembangunan dengan mengurangi vegetasi penutup lahan. Adapun skala prioritas yang dilakukan yaitu pendekatan sosio-teknologi dan institusi dilakukan secara paralel atau bersamaan tergantung dengan keadaan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu kualitas air permukaan. Sumber dampaknya yaitu dari kegiatan pembangunan pabrik dan sarana prasarana penunjang. Adapun skala prioritas pengelolaan lingkungan yang dilakukan yaitu pendekatan teknologi dan institusi dilaksanakan secara bersamaan tergantung dengan keadaan masyarakat sekitar. Yaitu ada gangguan lalu lintas. Sumber dampaknya yaitu terjadi karena mobilisasi kendaraan yang membawa peralatan dan material serta pengoperasian peralatan dan kendaraan proyek. Untuk skala prioritas yang dilakukan yaitu pendekatan sosial teknologi dan institusi dilakukan secara paralel. Komponen selanjutnya yang terdampak yaitu komponen biologi, yaitu pertama penurunan jenis dan komposisi vegetasi dan habitat perairan. Sumber dampaknya yaitu pembangunan
pabrik, dan sarana prasarana penunjang. Adapun skala prioritas yang pengelolaan lingkungan ini dilakukan yaitu pendekatan sosial, teknologi, dan institusi dilaksanakan secara paralel. Komponen selanjutnya yang terdampak yaitu komponen kesehatan masyarakat. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan kerja. Sumber dampaknya yaitu mobilisasi bahan peralatan dan material serta pengoperasian peralatan untuk kegiatan produksi. Skala prioritas yang dilakukan untuk pengelolaan lingkungan yaitu pendekatan sosial, teknologi, dan institusi dilakukan secara paralel atau bersamaan. Dampak yang kedua yaitu kesehatan masyarakat. Sumber dampaknya yaitu mobilisasi bahan peralatan dan material serta pengoperasian peralatan untuk kegiatan produksi. Untuk skala prioritas pengelolaan lingkungan dilakukan sama dengan sebelumnya. 3. Tahap operasi produksi. Pada tahap operasi produksi ini dapat beberapa komponen yang terdampak. Yang pertama yaitu komponen sosial ekonomi budaya. Komponen sosial ekonomi budaya yang pertama yaitu terjadinya kesempatan kerja. Sumber dampaknya yaitu kegiatan penerimaan tenaga kerja. Yang kedua yaitu dampak perubahan pendapatan masyarakat. Sumber dampaknya yaitu kegiatan penerimaan tenaga kerja. Yang ketiga, perubahan persepsi masyarakat. Sumber dampaknya kegiatan pembatasan atau pemutusan tenaga kerja. Komponen selanjutnya yang terdampak juga yaitu komponen fisika kimia. Komponen fisika kimia yang pertama yaitu perubahan kualitas udara. Sumber dampaknya kegiatan produksi barium. Yang kedua yaitu perubahan tingkat kemiskinan. Sumber dampaknya kegiatan produksi barium. Yang ketiga, perubahan kualitas air. Sumber dampaknya kegiatan produksi barium. Selanjutnya yaitu komponen biologi. Komponen biologi yang pertama yang terdampak yaitu gangguan terhadap flora dan fauna. Sumber dampaknya yaitu kegiatan produksi pupuk nutrisi kalsium. Selanjutnya itu komponen kesehatan lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu ada gangguan kesehatan masyarakat, penurunan kesehatan masyarakat. Sumber dampaknya kegiatan produksi barium. Yang terakhir ada tahap pasca operasi produksi. Terdapat beberapa komponen yang terdampak. Yang pertama yaitu komponen sosial ekonomi budaya. Komponen sosial ekonomi budaya yang pertama yaitu terbukanya kesempatan kerja. Adapun sumber dampaknya itu kegiatan penerimaan tenaga kerja. Yang kedua yaitu perubahan pendapatan masyarakat. Sumber dampaknya kegiatan penerimaan tenaga kerja. Yang ketiga perubahan persepsi masyarakat. Yang selanjutnya itu komponen terdampak komponen fisika kimia. Komponen fisika kimia yang pertama yaitu perubahan kualitas udara. Berdampaknya kegiatan produksi barium. Yang kedua perubahan tingkat kemiskinan. Yang ketiga perubahan kualitas air. Komponen selanjutnya itu ada komponen biologi. Ada satu yaitu gangguan terhadap flora dan adapun komponen yang terdampak selanjutnya itu komponen kesehatan lingkungan masyarakat, yaitu gangguan kesehatan masyarakat, penurunan kesehatan masyarakat. Rekomendasi kelayakan menggunakan lahan yang tidak digunakan untuk lahan hijau dan dibutuhkan untuk industri. 2. Mengurangi pengemasan dengan plastik dengan menggunakan kemasan yang dapat terbaik seperti kertas. 3. Pengolahan limbah cair sebelum dibuang ke lingkungan perlu diolah agar tidak mencemari lingkungan. Limbah cair berupa air bekas dan cangkang
dalam wadah untuk diteliti kandungannya, dan apabila masih mengandung bahan organik dapat dijadikan pupuk cair. Yang terakhir yaitu bekerja sama dengan masyarakat, pejabat dan aparat penting di daerah tersebut agar agroindustri dapat selaras dengan masyarakat. Bab 9 yaitu penutup. Kesimpulan, yang pertama, PT Sehat Sentosa merupakan agroindustri yang bergerak dalam bidang pembuatan pupuk hasil dari cangkang telur yang berguna sebagai pupuk organik hidroponik dan dapat juga dijadikan tambahan pakan ternak. Yang kedua, pembangunan PT Sehat Sentosa berdasarkan permasalahan limbah cangkang telur yang dimanfaatkan dengan optimal dan menyediakan pupuk organik bagi tanaman yang ramah lingkungan. Yang ketiga, lokasi pembangunan PT Sehat Sentosa berlokasi di kawasan industri Bir, Rembang, Pasuruan yang terletak di antara Kecamatan Gempol, Kecamatan Pandaan, dan Kecamatan Bangil, sebelah utara perbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo. Terbentang pada 7,30 derajat sampai 8,30 derajat lintang selatan dan 112 derajat 30 derajat sampai 113 derajat 30 derajat bujur timur. Yang keempat, yaitu struktur rantai pasok yang digunakan pada PT Sehat Sentosa adalah rantai supplier, manufacturer, distributor, retail, dan konsumen. Yang kelima, pemilihan lokasi industri, pengadaan bahan baku dan perencanaan produksi, kebutuhan bahan baku, teknologi proses, mesin, tata letak, dan aliran massa perlu dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pabrik. Yang keenam, manajemen operasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan pabrik agar produksi produk pabrik dapat terus berjalan. Yang ketujuh, berdasarkan evaluasi finansial proyek agroindustri yang meliputi analisis NPV, BNP, DP, dan analisis sensitivitas dapat dinyatakan bahwa PT Sentosa layak untuk dijalankan. Yang terakhir, analisis dampak dan kelayakan lingkungan PT Sentosa dimulai dari tahap prakonstruksi hingga pasca operasi produksi agar selaras dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan untuk PT Sehat Sentosa dalam proses pembangunan proyek agroindustri adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses pembangunan hingga pengoperasian agroindustri diperlukan adanya perizinan dan sosialisasi untuk usaha agar dapat mendirikan industri sesuai dengan prosedur yang ada dan tetap menjadi lingkungan sekitar agroindustri agar selaras dengan masyarakat dan lingkungan alam. Yang kedua, bekerja sama dengan masyarakat dan aparatur yang berwenang agar agroindustri dapat berjalan dengan aman dan tidak merugikan pihak manapun. Yang terakhir, di dalam pengolahan limbah perlu lebih memperhatikan limbah cair yang dihasilkan agar dapat digunakan kembali dan aman bagi lingkungan. Kemasan juga sebaiknya tidak menimbulkan limbah. Untuk PT Sehat Sentosa masih menggunakan plastik yang masih diurai oleh lingkungan, sehingga dapat dipilih kemasan lain seperti kertas atau bahan yang dapat diuraikan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.